perkenalkan, nama saya Anissa Anggrenisa Sabila. Saya merupakan pamong belajar di SKB Kabupaten Garut. Di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai inovasi media pembelajaran yang saya lakukan. Mengingat guru-guru Kober SKB Garut maupun di Kecamatan Cisurupan masih menggunakan media konvensional. Oleh karena itu, saya menciptakan inovasi pembelajaran ini. Simak video selanjutnya. Saya memulai langkah inovasi dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Langkah-langkah yang saya lakukan meliputi yang pertama yakni perancangan media. Saya merancang buku bergambar dan flashcard berisi 22 baju adat Indonesia yang mewakili pulau besar yang ada di Indonesia, seperti baju adat yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua. Setiap gambar dilengkapi dengan kode AR yang ketika dipindai menggunakan gawai dengan menggunakan aplikasi Assembler Studio menampilkan pop-up dari gambar baju adat yang ada di flashcard lengkap dengan asal daerah dan menjadi gambar yang seolah-olah hidup. Latar belakang saya untuk membuat media pembelajaran yang inovatif yakni melihat lingkungan SKB Garut perlu pengembangan pada media pembelajaran, terutama dalam materi kebudayaan. Ternyata di sebagian sekolah di Cisurupan mengalami hal yang sama. Dan inovasi pembelajaran ini saya harap tidak hanya berdampak pada pendidik dan peserta didik, tapi kepada orang tua. Saya memperkenalkan media AR dalam suasana bermain. Sebelum itu, anak-anak diminta untuk bermain permainan tradisional dengan saya dan guru PAUD lainnya untuk membantu memperkenalkan kembali permainan yang sudah hampir punah, yakni permainan tradisional dari suku Sunda, Hayam Carut. Sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat pendapat-pendapat dari setiap anak. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong berpikir kritis dan reflektif, ciri khas pembelajaran mendalam. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi diajak menganalisis perbedaan, menalar makna simbolik warna, dan menghubungkannya dengan nilai-nilai budaya. Setelah itu, saya memperkenalkan media flashcard dan juga buku adat Indonesia dalam suasana bermain. Anak diajak memindai barcode menggunakan gawai dan melihat hidupnya gambar tersebut di layar. Saya menjelaskan beberapa baju adat beserta aksen-aksen yang digunakan kepada peserta didik. Mereka sangat antusias pada saat melakukan pembelajaran ini. Ini baju adat dari mana? Sumatera Selatan, namanya Aesan Pasako. Oh, hebat. Dia warnanya apa sih? Merah sama kuning. Warnanya merah sama kuning. Bisa hidup ya? Bisa digerak-gerakan nggak? Coba sama Sanum digerakin layarnya. Bisa muter? Bisa? Wow. Bisa muter? Iya. Wow. Jadi tadi baju adat dari Sumatera Selatan namanya apa? Aesan Pasako. Oh, pintar. Pengen tahu ini baju adat dari provinsi Jawa Barat. Oke, yang perempuan namanya apa? Kebaya. Kalau yang laki-laki? Pangsi ya. Ini bajunya apa ininya? Pangsi. Berarti Abdul menggunakan baju adat dari Jawa. Setelah anak melakukan kegiatan seni, saya juga mengembangkan kegiatan lanjutan seperti mewarnai ulang baju adat favorit anak dan dikembangkan menjadi AR. Setelah kegiatan, guru mengajak anak duduk melingkar dan berdialog ringan. Anak diajak mengungkapkan pendapat dan diberikan pertanyaan pemantik.
Kemudian, saya meminta anak-anak untuk memindai gambar hasil mewarnai baju adat yang mereka sukai menggunakan gawai dan bercerita alasannya menyukai baju adat tersebut. Melihat kegiatan sederhana ini, saya melihat bahwa anak mulai memahami makna budaya secara lebih mendalam. Refleksi yang saya lakukan terhadap anak-anak yakni menulis jurnal refleksi setiap akhir sesi pembelajaran. Saya menilai respon anak, efektivitas media, dan dinamika kelas. Dalam refleksi mendalamnya, saya menulis, anak tidak hanya antusias tetapi juga mulai bertanya dan menafsirkan makna di balik pakaian adat. Mereka belajar menghargai perbedaan, memahami simbol, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Saya menyadari bahwa pembelajaran mendalam bukan sekedar hasil dari media canggih, tetapi dari proses yang melibatkan interaksi, rasa ingin tahu, dan refleksi. Setelah kegiatan ini berjalan di sekolah, saya mengajak orang tua murid untuk ikut mengenalkan flashcard dan buku baju adat ini di rumah. Dalam pertemuan orang tua rutin, saya menjelaskan cara menggunakan aplikasi AR dan memberi contoh bagaimana anak bisa belajar sambil bermain. Dengan seperti ini, pembelajaran yang diberikan di sekolah dapat dengan selaras berjalan di rumah, sehingga pembelajaran yang diberikan lebih bermakna. Anak belajar tidak hanya dengan otak, tetapi hati dan juga tangannya menyelami nilai budaya melalui interaksi dan pengalaman yang nyata. Nanti tidak hanya 2D ya, tidak hanya 2 dimensi, jadi kita bisa tahu kan Bun. Nah, seperti ini Bun, baju adat Pulau Kalimantan. Betul, jadi ada banyak ternyata ya baju adat di Indonesia itu. Kita aja provinsi ada berapa Bun? Banyak ya provinsi besar, termasuk apa namanya suku-suku Siapa saja, bukan hanya dari orang dewasa, dari orang tua, tetapi dari anak pun kita bisa belajar. Alhamdulillah ini nanti bisa dipergunakan, bisa melalui flashcardnya ini. Ternyata ini ada namanya, ini dari mana, kita lebih tahu. Soalnya kita juga lupa baju kita adatnya dari mana. Jawa gitu. Barat Iya betul. Di Jawa Barat juga ada yang beda-beda ya namanya. Seperti ayana bahasa Sunda. Bu, ini kira-kira apa ya yang perlu direvisi dari buku ini? Paling ini dikasih nama-nama baju adatnya, kan setiap baju adat itu punya nama ya. Nah ini paling kasih nama apa. Terus posisi barcode harusnya disesuaikan. Misalkan ini baju adat Pulau Sulawesi, nah ini barcode-nya juga Pulau Sulawesi. Dan juga flashcard. Nah, kalau misalkan biasanya buku hanya menampilkan 2 dimensi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk buku ini spesial Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan teknologi yang namanya AR. Ada yang sudah mendengar? Ya betul, augmentasi reality begitu. Nah, ini sebenarnya memang digunakan untuk anak usia dini, tapi mungkin bisa juga digunakan untuk sekolah dasar ya Bapak Ibu semuanya, karena mungkin sama-sama anak-anak gitu suka yang namanya banyak warna. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, saya diundang untuk berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah di Cisurupan. Saya berkolaborasi dengan fasilitator pembelajaran mendalam di Kabupaten Garut. Dalam kegiatan ini, saya memperkenalkan inovasi media pembelajaran saya, yakni buku baju adat Indonesia dan flashcard. Guru-guru di Cisurupan sangat antusias. Mereka mulai memahami bahwa pembelajaran tidak harus mahal, asalkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan berpusat pada anak. Akhir kata, kolaborasi antara guru, anak, dan orang tua membuktikan bahwa ketika semua pihak terlibat, pembelajaran menjadi hidup dan bermakna. Inovasi ini bukan hanya memperkenalkan baju adat, tetapi menumbuhkan kebanggaan identitas dan karakter cinta tanah air. Terima kasih dari saya, Anissa, Pamong Belajar Kabupaten Garut.